Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil mahmudi min kulli lisan. Alladhi kana qabla an yakhluqa az-zamana wal makan wa yabqa ba'da an yafna az-zamana wal makan. La yughayyiru shay'un fahuwa 'ala ma kana. 'alima ma kana ma yakunu wa man lam yakun law kana kaifa kana sayakun. Ahmaduhu hamda 'abdin khashi'a lillahi qalbuhu wa dhallat lillahi 'unuquhu wa radiya min Allah biqada'i
wa ghayatul ridha an yanala min Allahi ridha. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil ladzina saru ala an-nahjil qawim wa siratal mustaqim wa sallama tasliman katsiran mazidan amma ba'd. Fa ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan pesan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat, seorang laki-laki menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah uridu safaran zabiduni. Wahai Rasulullah, aku ingin melakukan safar, maka berikanlah bekal kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawadakallahu taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal ketakwaan kepadamu. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa Allah Subhanahu wa taala juga akan masukkan kita ke dalam surganya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah menuju keampunan Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada satu hakikat yang kita harus yakin terhadapnya, yang kita harus mengimaninya. Hakikat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji, akan memberikan fitnah terhadap para hambanya. Hal ini disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah ia mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyutraku, maka aku akan meninggalkan begitu saja, aku akan membiarkan begitu saja, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, dan dia menyangka dia tidak akan diuji, dia tidak akan diberikan cobaan, dia tidak akan diberikan musibah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala telah menguji, telah memberikan ujian, cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzi nasadahu. Dengan ujian itu, dengan ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang benar-benar di dalam keimanannya, orang yang jujur di dalam keimanannya. Wala ya'lamul kadzibin, dan dengan ujian itu juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang palsu dengan keimanannya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahasiban nas. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sigha an-nas yang bermakna cobaan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, baik dia yang beriman maupun dia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya cobaan dan ujian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan level keimanannya. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubtala 'abdu 'ala hasaba dinihi. Setiap manusia akan diuji, akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan level keimanannya. Fa in kana fi dinihi sulban syiddah ibtalahu. Seandainya keimanannya, level keimanannya tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian yang berat, cobaan yang lebih berat. Wa in kana fi dinihi riqqah, dan seandainya keimanannya, level keimanannya rendah, ubtiliya ala hasabi dinihi atau kama qala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian atau pencobaan sesuai dengan level keimanannya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Mungkin sebagian kita menyangka ujian dan cobaan hanya diberikan oleh orang-orang yang terlihat secara zahir di dunia ini. Mungkin dia miskin, dia fakir, dia menderita, dia berduka, kecewa dan lain sebagainya. Dan Allah tidak memberikan ujian kepada orang yang secara zahirnya terlihat di mata kita, di kacamata kita, manusia tersebut memiliki kekuasaan, kekayaan, bersenang, bersukacita dan lain sebagainya. Maka perlu kita ingat, keberadaan kita semua di dunia ini, keberadaan kita semua di bumi ini adalah sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas satu maksiat yang dilakukan oleh kita, yang dilakukan oleh nenek moyang kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala jatuhkan kita dari surga ke dunia. Maka manusia selama hidup di dunia, bagaimanapun kondisinya, itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, memberikan cobaan kepada manusia. Terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya. Setidaknya ada 3 hikmah yang kita akan sebutkan di dalam khutbah yang singkat ini. Hikmah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sabar terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di antara hikmah yang pertama adalah orang yang bersabar dengan ujian, maka Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' ila Allah, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan kuatkan imannya. Hal ini disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Walau hasyarnahum walau rahimnahum wa kashafna bihim min durrin lalajju fi tuqyanihim ya'mahun. Kalau seandainya kami kasihani manusia, walau rahimnahum, kami kasihani manusia, wa kashafna ma bihim min durrin, dan kami cabut semua penderitaan manusia, kami cabut ujian, Allah tidak menguji manusia, lalajju fi tuqyanihim ya'mahun, maka niscaya manusia akan terombang-ambing di dalam kesesatan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka seandainya Allah Subhanahu wa taala menyambut penderitaan, tidak memberikan kesengsaraan, Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kebutuhan manusia, memenuhi semua keinginan manusia, memberikan semua harapan manusia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menguji manusia, tidak memberikan cobaan, tidak memberikan pengharam terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak ada manusia yang beriman di muka bumi ini. Maka manusia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laju fi tuqyanihim ya'mahun. Manusia akan terombang-ambing di dalam kesesatan. Waliyadu billah. Kemudian di antara hikmah berikutnya, dengan ujian atau hikmah yang kedua, dengan ujian Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa hambanya. Dosa adalah nuqtah sauda, adalah nuqtah hitam yang terdapat di dalam hati, yang menghalangi hati untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, dengan manusia bersabar dengan ujian dan cobaan yang ia hadapi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya sehingga memudahkan dirinya, hatinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin. Tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik dari penyakit yang ia derita, wala wasabin, dari kesulitan yang ia terima, dari kepedihan yang ia rasakan, wala hammin, wala husnin, dan juga dari kekhawatiran yang ia rasakan, dari kesedihan yang ia rasakan, wala adan wala ghammin, dan juga tidak dari gangguan yang ia dapatkan, kemudian dari kesulitan yang ia dapatkan, hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khotoya, sampai duri yang menusuk di dalam dirinya, duri yang melukai tubuhnya, maka kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua dengan penderitaan, dengan ujian, dengan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hikmahnya adalah kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini juga senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Qaribu wasaddiru, maka tetaplah pada kejujuran, wasaddiru, dan perbaikilah diri. Fa fi kulli ma yusibul muslim kafar, karena pada setiap sesuatu yang menimpa, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, terhadap pengampunan di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah yang ketiga adalah dengan ujian atau dengan musibah, manusia akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di surga nanti. Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan sediakan sebuah tingkatan derajat yang sangat tinggi. Karena tingginya tingkat derajat ini, manusia tidak akan bisa mencapainya hanya dengan amalan-amalannya. Manusia hanya bisa menempuhnya dengan bersabar dalam menghadapi ujian, dengan bersabar dalam menghadapi cobaan. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Karena sesungguhnya orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi ujian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran tanpa batasnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli buldan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.